Minggu lalu kita telah belajar tentang laju reaksi. Hari ini kita akan belajar tentang teori kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia sering banget loh kita temui di kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu pH dalam darah. Nah, pH dalam darah manusia itu memiliki nilai yang tetap, yaitu 7,14. Seperti di gambar, reaksi pada pH darah adalah HCO3- ditambah H+ menghasilkan atau reaksi bolak-balik H2CO3. H2CO3 menghasilkan H2O plus CO2. Mengapa disebut kesetimbangan kimia? Karena nilai tersebut konstan karena adanya reaksi kesetimbangan antara H2CO3 dan HCO3-. Sehingga dapat disimpulkan HCO3 dan H2CO3 itu memiliki nilai yang konstan. Sehingga disebut dengan reaksi kesetimbangan. Jadi, kesetimbangan itu apa sih? Seperti di gambar ya, ini reaktan menghasilkan sebuah produk. Kemudian produk dapat kembali lagi menjadi reaktan. Dan dapat disimpulkan, kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk zat produk sama dengan kecepatan menguraikan zat reaksi tersebut. Disebut dengan kesetimbangan dinamis. Reaksi kimia yang dapat balik atau zat-zat produk dapat kembali menjadi zat semula. Nah, apa sih ciri-ciri kesetimbangan dinamis itu? Ciri-cirinya reaksi berlangsung terus-menerus. Jadi, dari reaktan dapat menjadi produk, produk dapat kembali lagi menjadi reaktan. Terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan yang tetap. Kemudian, kecepatan ke arah produk maupun reaktannya sama. Tidak terjadi perubahan makroskopis melainkan mikroskopis. Dapat dilihat dari perubahan suhu, tekanan, konsentrasi, atau warnanya. Sementara itu, perubahan dalam skala mikroskopis atau molekul itu tidak mungkin teramati. Dan yang terakhir yaitu semua komponennya ada. Seperti contoh ya, unsur H2 plus I2 menghasilkan senyawa 2HI. Komponen dari unsur kembali lagi menghasilkan produk tetap sama. Selanjutnya ada jenis-jenis reaksi. Berikut adalah contoh dari reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik, merupakan salah satu dari reaksi kesetimbangan kimia. Kuper 2 sulfat yang biasa kita sebut dengan CuSO4 berbentuk kristal berwarna biru terang. Kristal ini dipanaskan pada suhu tertentu, dan pada saat keadaan panas tertentu, kristal yang berwarna biru terlihat berubah lama-kelamaan menjadi berwarna putih, akibat dari pemanasan atau reaksi maju endoterm yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan air di dalam kristal tersebut. Kristal putih anhydrous copper sulfat kemudian ditetesi air atau reaksi balik eksoterm dengan terlihat perubahan warna putih pada kristal menjadi biru terang kembali. Jadi reaksi reversibel dapat disimpulkan persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah berlawanan. Reaktan bereaksi membentuk produk dan produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Reaksi kesetimbangan kimia adalah reaksi reversibel atau reaksi tidak dapat balik. Potasium hidroksida atau yang kita sebut dengan KOH ditambahkan hidroklorik asid atau HCl. Reaksi ini KOH plus HCl menghasilkan produk KCl plus H2O, sehingga produk dari reaksi ini tidak dapat kembali menjadi reaktan dan disebut dengan reaksi irreversible atau reaksi tidak dapat balik. Sehingga dapat disimpulkan reaksi irreversible, persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah ke arah produk atau kanan. Produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Reaktan atau reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Dan kesimpulannya, reaksi reversibel, reaksi berlangsung dua arah atau reaksi dapat bolak-balik. Reaktan bereaksi membentuk produk dan produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Reaksi ke arah produk disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan disebut reaksi balik. Reaksi reversibel
Persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah ke arah produk atau kanan, produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis, dan yang terakhir, reaksi berlangsung tuntas atau berkesudahan. Semoga dapat membantu dari teori kesetimbangan kimia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.